Motif dari kasus Vina dan Eki sepertinya sudah semakin jelas dengan semakin banyaknya barang bukti dan juga saksi yang bermunculan, teman-teman. Setelah kita dikejutkan masyarakat dengan 3 kesaksian, pertama dari Purnomo, Ismail dan juga Adi, yang ketiga orang ini sama-sama mengeklaim bahwa di malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016, mereka ini adalah termasuk dalam rombongan yang pertama kali melihat Vina dan Eki mengalami kecelakaan. Purnomo itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa malam hari itu kenapa dia bisa ingat karena sedang melamar calon istrinya saat itu bersama bapak angkatnya bernama Ismail. Jadi makanya dia bisa ingat kejadian di malam hari itu. Tetapi untuk Adi yang merupakan seorang musafir saat itu juga ingat karena memang itu bagian yang dia alami saat itu. Dia lagi makan di pinggir jalan, tepatnya adalah di dekat area jembatan tersebut, dan dia menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut yang semuanya sama-sama mengatakan bahwa ini adalah karena Eki yang ugal-ugalan mengendarai motornya. Bahkan Ismail dan juga Purnomo memberikan informasi bahwa mereka tuh nggak mau ngebantu awalnya karena mereka takut nanti malah bakal disalahkan. Yang tidak kalah heboh lagi, kita juga baru aja mendengarkan keterangan dari salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi, yang mengatakan bahwa saya itu sebenarnya sudah ada data-data barang bukti yang cukup lama terkait dengan ekstraksi dari SMS HP-nya dari Vina yang sudah dimilikinya. Ini adalah bagian yang sangat masuk akal karena kita yakin ya sebenarnya pada saat penyidik di tahun 2016 mengambil atau mengamankan HP-nya Vina dan juga Eki, termasuk juga dengan ke-8 tersangka saat itu pasti juga sudah dilakukan ya, di print out lah data-datanya, karena mengingat kondisi kalau data tersebut berada di handphone pasti akan rusak lambat laun. Ada salah satu kata-kata yang Edwin Partogi mengatakan dengan jelas, ini sangat linear sekali dengan apa yang disampaikan oleh Widi dan juga Mega. Widi dan juga Mega ini mengatakan bahwa dirinya memang juga ingat malam hari itu karena ada kejadian terkait dengan aturan jam malam di rumahnya Widi. Vina janjinya adalah mau nginep di situ lagi, dan Widi bilang bahwa pokoknya kalau kamu mau nginep di sini jam 10 malam harus sudah pulang ya. Itulah yang menyebabkan kenapa Widi bisa begitu hafal sekali detail menit-menitnya kapan dia berkomunikasi dengan Vina. Yang dia katakan bahwa Vina itu nelpon dia berkali-kali untuk meminta Widi datang ke tempat dia lagi nongkrong, atau bahkan mau dijemput juga nggak masalah. Apa yang ada dalam catatan ekstraksi SMS di HP-nya Vina ini? Ada beberapa statement. Yang pertama adalah di tanggal 27 Agustus 2016, tepatnya pukul 18 lebih 3 menit lebih 4 detik. Statementnya adalah begini, wah ada di mana Pagia? Pagia ini siapa ya? Apakah nama atau bahasa daerah? Please correct me, kasih tahu aku di kolom komentar video ini. Wah ada di mana Pagia? Isun sudah di rumah Widi. Kayaknya ini bahasa daerah nih. Isun itu apa? Mungkin aku kali ya. Isun sudah di rumah Widi. Ini jam 6 sore. Sudah di SMS-kan ke situ. Kemudian yang paling ngebuat kita semakin yakin bahwa keterangan Widi dan juga Mega bukanlah isapan jempol belaka, ada SMS juga, ini berasal dari HP-nya Vina menuju ke Widi. Chattingannya begini ya, pukul 22 lebih 14 menit lebih 10 detik waktu Indonesia Barat, tanggal yang sama 27 Agustus 2016, Vina ngajak Widi jalan dan kalau mau nanti bisa dijemput. Kata-katanya adalah begini, mau nggak Mek katanya, entar dijemput sama kita. Oke. Terus ada juga lawannya dari ya timnya Suroto kan ya, karena ya Suroto kan yang ngeklaim bahwa saya adalah yang pertama kali menemukan Vina dan Eki di jembatan tersebut. Tapi ini sepertinya sangat bertolak belakang dengan keterangan Purnomo dan juga Ismail. Karena menurut Purnomo Ismail ya mereka adalah yang pertama kali, bahkan mereka nggak mau nolongin karena takut nanti bakal disalahkan. Suroto mengatakan bahwa kalau memang pernyataan Widi dan juga Mega itu benar, kemana aja selama ini katanya. Ya kita sih sudah mulai paham ya dengan melihat backgroundnya mereka.
kayaknya mereka ketakutan ya. Karena sudah ada putusan bahwa ini ada unsur pembunuhan berencana. Jangankan seorang Widi dan juga Mega, keluarganya Vina aja mungkin sudah mendapatkan kata-kata atau wejangan dari sosok yang diduga adalah Ibtu Rudiana, memberikan bahwa ini ada unsur berencana A, B, C, dan dia langsung percaya begitu aja. Apalah artinya teman-temannya Vina? Siapa mereka bisa memberikan keyakinan bahwa oh enggak, itu ada chattingan kok terakhir kali. Karena dengan keterangannya Widi, Mega, Purnomo, Ismail, dan Adi ini mematahkan teman-teman dengan hasil putusan dari pengadilan di mana diceritakan ada 3 TKP yang katanya aib bahwa Vina dan Eki itu dilempari di depan SMP tersebut, kemudian dilempari dengan batu, dengan bambu. Keterangannya adalah ini katanya disaksikan oleh Aib dan juga Dede. Dan Dede sudah mencabut keterangan tersebut. Dede bilang itu adalah bohong semuanya. Dugaannya adalah karena Aib sedang sakit hati karena pernah digerebek sama warga sekitar, termasuk dengan 2 orang yang menjadi terpidana saat ini. Kemudian juga TKP di situ pindahlah dibawa ke kebun-kebun yang ada di belakang showroom. Ternyata juga itu tidak ada jejak atau data ilmiah yang menunjukkan ada peristiwa di situ. Secara logika, baju Vina dan Eki yang juga foto-fotonya sudah ditampilkan ke media, di saat itu juga sedang hujan, tidak ada bekas kayak tanah. Kan ada yang bilang, mungkin aja Anjas itu kan hujan, jadi bekas lumpurnya, tanahnya sudah hilang. Tapi kan itu sangat clear ya, bahkan menurut Widi dan juga Mega yang mereka mengaku bahwa mereka itu sempat membisikkan, membacakan syahadat untuk Vina, karena Vina kan meninggalnya di rumah sakit, dan saat itu Widi dan Mega juga sudah hadir di sana. Setelah dibacakan syahadat, lantas Vina meninggal dunia. Dia mengatakan bahwa pada saat di sana, Vina itu cuma luka di bagian hidung saja yang banyak noda merahnya. Sementara yang indikasi ke arah bagian bawah, itu nggak ada yang sebegitu parahnya, karena menurut Widi dan juga Mega, dengan keterangan yang sudah kita bahas selama ini, Vina itu sedang datang bulan. Jadi noda merah tersebut itu adalah bagian dari datang bulan. Pada saat Vina itu dibacakan syahadat, kemudian dia nggak lama, beberapa detik kemudian meninggal dunia, Mega ini teriak dan juga pingsan. Terus si Widi bilang bahwa, ya malah saya tuh bingung mau nolongin si Mega. Saya bantu pakai kursi roda dan sejenisnya. Keterangan Widi dan Mega ini begitu natural teman-teman pada saat diwawancara di banyak media massa ataupun juga YouTuber. Yang mereka tuh bisa secara natural merespon celetuk satu sama lain yang ini tidak akan mungkin terlihat kalau mereka itu berbohong. Berbeda dengan wawancaranya antara Kavi dan juga Pak Pasren ya. Mohon maaf sekali, mereka kelihatan banget kaku, menjaga sekali kata-katanya, terbata-bata karena mereka kesannya itu sedang mengingat-ingat skenario. Berbeda sekali dengan Widi dan Mega. Mereka kadang bercanda, memberikan hal-hal yang sifatnya konyol-konyolan juga ada di situ. Karena kalau seseorang itu jujur, tidak perlu mengingat-ingat apa yang telah dia katakan. Karena apa yang dia katakan mungkin aja bisa berulang, tapi itu adalah kejujuran. Kemudian juga uniknya, dari keterangan Widi dan Mega ini, sepertinya aku baca mereka tuh Iya, di dalam kasus ini tentunya banyak sekali kendala dan juga banyak rintangan teman-teman ya. Sampai sekarang ini PK belum juga diputuskan apakah benar bersalah atau tidak teman-teman. Dan ini sudah jelas banget ya dari keterangan Widi dan Mega dan semuanya ya eh, yang terkait dalam kasus ini. Semoga aja ini cepat dibebaskan untuk narapidana ini teman-teman. Jadi ya kita akan tunggu hasilnya dan apa tanggapan Anda di dalam komentar ya. sebenarnya kayak menyimpan kekesalan terhadap almarhumah Vina. Misalnya adalah pada saat malam hari itu di wawancara ini kan Widi dan Mega juga bilang bahwa waktu itu memang ada bapak-bapak 2 pria ya datang menemui Vina yang sudah menghembuskan nafas terakhir itu, dan kita itu baru tahu ternyata itu adalah kakek sama bapaknya pada saat mereka itu sudah muncul di podcast-podcast YouTube ataupun juga media massa. Nah ini juga bagi aku unik ya, kalau ada sesuatu hal yang mungkin tidak disampaikan secara utuh oleh Widi dan juga Mega. Kalau aku punya teman, kemudian meninggal dunia, apalagi nginep bareng. Kok uniknya adalah
kenapa mereka tidak datang ke rumah pemakamannya atau bahkan ngelayat ya istilahnya. Apakah mereka ngelayat atau enggak? Karena kalau mereka ngelayat, pastikan mereka sudah tahu bahwa dua pria tersebut adalah bapak dan juga kakeknya. Enggak 8 tahun kemudian setelah keluarga Vina itu diwawancara di pertama kali di channelnya Denny Sumargo. Kan mereka bilang, kita baru tahu pada saat ya mereka muncul di podcast-podcast. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Widi dan Mega ini nggak sebegitu dekat sama Vina. Tetapi karena ya anak-anak usia zaman begitu ya, mereka tidak terlalu mempedulikan kedekatan hati. Jadi ya udahlah, yang penting ada companionship atau berteman, kumpul-kumpul aja senang. Terlepas dekat atau enggak, ya biasa kalau orang masih muda itu kan temennya banyak banget. Tapi kita saat sudah semakin tua, teman kita semakin sedikit circle-nya. Karena memang secara natural kita udah nggak bisa lagi cocok sama semua orang, nggak dipaksakan gitu. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa Widi dan Mega itu sebenarnya nggak sebegitu deket banget sih. Padahal juga kalau kita lihat dari beberapa komennya, beberapa kali mereka mengatakan bahwa sebenarnya kami sama Vina itu nggak deket. Bahkan Mega pun baru kenal sama Vina itu di hari itu. Bahkan Mega pun di hari kejadian tersebut, dia sebenarnya lagi kesel sama si Vina. Alasannya kan ceritanya pada saat dia itu mengantarkan Vina untuk meminta uang ke kakaknya dengan motornya, karena lagi panas-panas, itu juga salah satu poinnya. Poin yang kedua adalah motor dia kan waktu dia mau pulang, dihalangi sama Eki almarhum. Kemudian dihalanginya tuh ngebuat saya kaget. Udah gitu tambah kesel lagi pada saat sudah ngobrol sama Eki dan berantem gara-gara si Eki selingkuh katanya. Ya. Vina pun minta bahwa saya mau pulangnya bareng sama Eki aja. Si Mega ngerasa kesel, saya tuh nggak hafal jalannya, tapi mereka ngasih guidance, tapi akhirnya saya kehilangan jejak mereka. Dan pada saat 5:30 sore, waktu Mega pulang ke rumahnya Widi, ditanya sama Widi, di mana Mega bilang ke Widi bahwa si Vina udah pulang belum? Belum tuh, dia sama belum katanya. Oh, si Vina sama Eki tuh, dia dengan kesel. Dan gak lama kemudian, mungkin sekitar jam 6, 20 menit kemudian, Vina baru pulang ke rumah dan berpapasan dengan Widi, dengan Mega, tapi dia diem aja karena dia lagi kesel. Itu adalah momentum di bagian detik-detik terakhir, ya sebelum ya memang nanti ada ketemuan lagi di malam harinya bahwa si Vina ya nelpon ya ke Widi bahwa mau nggak dijemput begitu. Nah sebenarnya dari rangkaian peristiwa ini luar biasa loh, sudah menunjukkan hal yang sangat nyata sekali. Dan gak heran kalau aku lihat dari sejumlah media massa, ternyata Ibtu Rudiana sudah diperiksa dan sedang diperiksa di Mabes Polri itu sejak 5 hari lalu sampai hari ini masih belum selesai dilakukan pemeriksaan oleh tim khusus. Ya, ini agak-agak sudah mendekati titik final sih untuk mengenai motif ya. Dan ini juga sangat bermakna menurut aku untuk pengaruhi putusan hukum Saka Tatal nanti di sidang PK-nya yang akan diputuskan kayaknya sih akhir bulan ini. Karena aku yakin informasi baru yang ada di media massa ataupun juga sosial media pasti juga para hakim agung mengupdate, melihat seperti apa. Karena ya dengan banyaknya masyarakat yang terus membahas ini, mencari tahu motifnya apa, ini akan berpengaruh kepada banyak hal. Kemudian juga Purnomo, Ismail, Adi, ini semuanya saling berkesesuaian keterangannya, dan keterangan mereka berkesesuaian itu menurut aku juga harus dikuatkan lagi dengan barang bukti yang sudah ada muncul di sini. Ya, barang buktinya adalah kalau dari Purnomo, Ismail, dan Adi, ini kan hanya berdasarkan keterangan saksi. Kalau secara hukum sih, kalau ada 2 alat bukti, itu sudah dikategorikan sebagai fakta. Tapi kan kita nggak boleh rely aja pada keterangan saksi, tapi juga harus menjurus kepada data-data ilmiah. Ada juga yang mengatakan bahwa isu tiangnya bengkok itu menjadi salah satu hal yang dimunculkan di sejumlah YouTuber lokal di sana. Tapi kalau untuk tiang itu bengkok dan diambil gambarnya sekarang, kejadian di 8 tahun lalu, agak sulit untuk mendapatkan validitasnya yang tinggi. Bisa aja 8 tahun terakhir ada juga kecelakaan di sana, bengkoknya bukan gara-gara itu. Tapi kalau kayak foto-foto yang ada di baut yang diambilnya 8 tahun lalu, atau mungkin ada tiang yang bengkok tersebut tapi diambilnya 8 tahun lalu,
itu bisa dikonfirmasi bahwa itu adalah akibat dari peristiwa kecelakaannya Vina dan juga Eki yang diduga itu adalah yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau itu diambilnya sekarang, ini agak sulit nanti dalam pembuktiannya teman-teman. Di manakah keberadaan Sudirman? Ini adalah salah satu poin juga yang sedang dinantikan oleh masyarakat, karena Bu Titin kan bilang, kami itu keluarga pengen ketemu sama Sudirman, tapi nggak tahu di mana keberadaannya. Apakah dia masih hidup atau tidak? Tapi kita sih bisa menebak ya bahwa Sudirman ini adalah menjadi salah satu senjata dalam tanda kutip oleh penyidik untuk melawan mereka-mereka yang kontra. Karena Sudirman, menurut keterangan Saka Tatal dan juga lainnya, dia adalah salah satu saksi yang mengakui perbuatannya bersama dengan yang lain-lainnya. Tapi dengan latar belakang, dikatakan dia punya gangguan kejiwaan atau mungkin kecerdasannya tidak sama seperti masyarakat orang-orang pada umumnya. Dia tuh gampang dipengaruhi, ditekan dikit, suruh ngaku aja pasti dia ngaku walaupun perbuatan yang tidak dia lakukan. Jadi untuk menjawab tentang kevalitan seorang Sudirman harus dilakukan pemeriksaan secara kejiwaan oleh tim psikologi secara independen. Itu adalah poin yang saat ini sedang diperdebatkan. Untuk Ibtu Rudiana saat ini sedang diperiksa dan kita lihat nanti apakah langsung dengan temuan-temuan sekarang akan menjurus kepada sesuatu hal. Kalau seandainya laka lantas tersebut adalah motif sebenarnya, apakah Ibtu Rudiana masih bisa diselamatkan? Alasannya adalah karena ya saya hanya mendapatkan laporan dari Aep dan juga Dede. Jadi Aep dan juga Dede itu akan menjadi bantalannya. Itu adalah analisa dari sebagian masyarakat yang menilai hati-hati nih Aep. Aep bakal menjadi bantalan dari banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube. Sedikit lagi kasus ini akan selesai teman-teman ya, dan di sini kita akan lihat semoga aja PK ini diterima dan tentunya akan upaya hukum lagi bila PK ini digagalkan teman-teman. Nah di sini yang menjadi alasan besar di bagian AF nih. AF ini tentunya akan menjadi salah satu nih ya yang akan dicari-cari karena dia salah satu saksi kunci yang sampai saat ini tidak keluar dan masih tidak diketahui keberadaannya. Jadi kita doakan saja semoga kasus ini cepat selesai.